bulan Ramadan adalah bulan spesial. Tawadhu adalah sikap rendah hati. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Khusus untuk muslimah, kaum perempuan, mereka digaji dengan 3 syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita telah memasuki hari ke-18 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani di bulan yang suci ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini tentunya tidak lepas dari cobaan-cobaan yang harus dihadapi dan tentunya patut kita syukuri. Karena cobaan tersebutlah yang dapat kita gunakan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui kadar keimanan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus mampu menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena keberhasilan dalam menghadapi berbagai macam ujian dari Allah adalah tangga untuk menuju derajat yang lebih tinggi, sekaligus menunjukkan jati diri kita atau keimanan kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai umatnya yang bisa menempatkan dirinya terhadap sabar dan syukur pada tempatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun wa laysa zalik li ahadin illa mu'min. In asobathu sarra syakara fakana khairul lah, wa in asobathu darra sobara fakana khairul lah." Saudara-saudaraku yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala najziyannal ladzina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Begitu halnya dengan syukur terhadap setiap anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepadanya, bukan malah menjadi penghalang antara kita dan Allah dan juga menjadi peluang maksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun alima." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain syukur, hidup seorang mukmin juga harus dihiasi dengan sabar ketika tertimpa musibah maupun sabar terhadap hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru sabrani, as-sabru indal musibah, was-sabru inda maharimillah." Sabar itu ada dua. Yang pertama, sabar ketika kita tertimpa musibah. Dan yang kedua,
sabar terhadap hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dari seorang mukmin adalah menjadi pelebur dosa-dosanya di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, "Ma min musibatin tusibul muslimi illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati tusyakuha." Rawahul Bukhari. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya dengan musibah itu, termasuk duri yang menusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin seharusnya sadar betul bahwa ujian senantiasa akan menimpanya, baik berupa musibah maupun nikmat. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang sesuai dengan kadar imanannya. Bila ia ridho, sabar atas ujian tersebut, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan meliputinya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa ridho, maka ia mendapat keridhoannya. Dan barang siapa murka, maka ia akan mendapat kemurkaan." Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, marilah kita bersabar dikala tertimpa musibah dan bersyukur dikala mendapat nikmat, agar kita menjadi mukmin yang selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School